Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Naslim. Saya Triwahyuni. Saya Uda Jasmiati. Saya Lilit Sandra. Berikut kami akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tren di dalam pendidikan. Ada beberapa hal yang berkaitan tentang tren di dalam bidang pendidikan ini. Yang pertama, pendidikan modern yang bersifat pribadi. Di dalamnya terdapat beberapa hal yang berkaitan tentang pendidikan modern yang bersifat pribadi. Yang pertama, personalisasi. Di dalam pendidikan dapat diasumsikan bahwa siswa sendiri yang mengatur, menyadari, dan memodifikasi proses pendidikan. Kemudian ada belajar untuk belajar. Belajar sendiri merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Pembelajaran berorientasi proses. Dalam pembelajaran berorientasi proses, tidak sama dengan memenuhi bahwa seseorang anak ditempatkan pada titik tertentu dalam skala dari 1 hingga 5, tetapi lebih kepada mengetahui bahwa mereka berada di titik tertentu dalam jalur pendidikan mereka. Mereka telah menempuh perjalanan panjang dan masih menuju garis finish meskipun terkadang mereka tersesat di sepanjang jalan. Tidak ada kegagalan dalam pendidikan yang berorientasi pada proses. Hanya ada umpan balik yang memberikan informasi apakah solusi yang diberikan benar atau tidak. Ini adalah indikator atau pengungkit untuk kemajuan dan pengembangan pribadi. Sistem pembelajaran berpusat pada siswa adalah sistem yang seharusnya dibangun oleh siswa tanpa harus mengandalkan pengajaran dari guru. Masih kurangnya minat baca siswa membuat mereka mengandalkan pengajaran guru di kelas, dan hasilnya siswa harus memahami dulu apa yang disampaikan. Analitik dan Big Data. Analitik dan Big Data lebih dikenal dalam istilah bahasa Inggris dengan sebutan Big Data atau Mahadata. Merupakan istilah umum untuk segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tak terstruktur, sehingga menjadikannya sukar dan ditangani apabila hanya menggunakan perkakas manajemen basis data secara biasa ataupun secara aplikasi pemproses data tradisional belaka. Nah, intinya dalam pembelajaran pendidikan analisis big data semua berpusat kepada satu data yang sudah terdigitalisasi. Pembelajaran adaptif merupakan proses pembelajaran dengan penyesuaian kondisi, kebutuhan, dan lingkungan siswa sehingga terjadi penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sementara dalam pembelajaran seluler adalah model pembelajaran dengan disiplin ilmu terpisah dan berbeda yang dibagi menjadi 4 bidang akademik. Di antaranya ada matematika, sains, seni bahasa, dan studi sosial. Model seluler banyak diterapkan dalam pembelajaran di berbagai negara. Kemudian kita akan melihat kelanjutan dari tren pendidikan ini. Pendidikan modern itu menyenangkan. Ada beberapa poin yang disampaikan di sini. Pertama, pembelajaran berbasis game. Model pembelajaran game dikembangkan pertama kali oleh David DeVries dan Kate Edward. Metode ini merupakan suatu pendekatan kerjasama antar kelompok dengan pengembangan kerjasama antar personal. Permainan dapat disusun pendidik dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Gamifikasi adalah penggunaan dari teknik desain permainan, permainan berpikir, dan permainan mekanik untuk meningkatkan non-game konteks. Biasanya gamifikasi berlaku untuk non-game aplikasi dan proses, untuk mendorong orang untuk mengadopsi mereka, atau untuk mempengaruhi bagaimana mereka digunakan. Edutainment atau hiburan dalam pendidikan adalah media yang dirancang untuk mendidik melalui hiburan dan istilah yang digunakan pada tahun 1954 oleh Walt Disney. Paling sering itu termasuk konten yang dimaksudkan untuk mengajar, tetapi memiliki nilai hiburan yang kontinu. Kemudian game serius merupakan kelanjutan dari sistem pembelajaran berbasis game, di mana dalam penerapannya lebih menekankan kepada materi-materi yang sudah bersifat lanjut, edulab dan drama.
live action role playing metode, pembelajaran dengan bermain secara langsung dengan peserta didik atau melalui sistem virtual. Pendidikan luar sekolah atau outdoor education merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas, sekolah, dan di alam bebas lainnya, seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, pertanian, nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat kepetualangan, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Kemudian, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pendidikan modern bersifat kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif didefinisikan sebagai kegiatan belajar dalam kelompok, tidak selalu dimonitor oleh guru, tetapi guru lebih berperan dan bertanggung jawab sebagai anggota selama proses mencari pengetahuan oleh siswa sedang berlanjut. Pendidikan modern bersifat kolaboratif bisa seperti pertama, pembelajaran sebaya. Pembelajaran sebaya merupakan metode pembelajaran kooperatif di mana tidak ada pembagian yang tegas antara mereka yang tahu dan mereka yang belajar. Kondisi utamanya adalah status yang sama dari semua peserta. Selanjutnya, pembelajaran media sosial. Pembelajaran media sosial bersama dengan alat kerjasama online merupakan tren dalam pendidikan yang memanfaatkan komunikasi internet untuk berbagi materi dan pengetahuan, bekerja sama, dan saling mengintegrasi. Media sosial atau teknologi yang digunakan oleh media sosial mendorong percakapan, diskusi, dan pembelajaran dari orang. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Sederhananya, dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa bekerja baik dalam kelompok maupun secara individu dan memecahkan masalah otentik yang dipilih dan disampaikan kepada mereka oleh guru. Manfaat terbesar dari pembelajaran berbasis masalah adalah persyaratan bagi dan topik baru. Selanjutnya ada edutainer. Saat ini siswa tidak lagi membutuhkan guru sebagai penyedia utama fakta. Mereka dapat mengakses informasi tak terbatas mereka sendiri, kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian, peran guru di kelas mengalami perubahan. Mereka meninggalkan tempat sentral di kelas untuk berdiri di samping, siap untuk mendukung mereka dan membantu jika diperlukan. Kemudian, kelas terbalik. Kelas terbalik merupakan efek dari menggabungkan dan menerapkan beberapa tren pendidikan. Karena metode pendidikan yang berbeda digunakan dengan hasil yang kurang lebih sama, kepuasan siswa dan guru yang meningkat, keterlibatan yang lebih besar, serta perolehan dan retensi pengetahuan yang ditingkatkan. Selanjutnya, pembelajaran sumber terbuka. Pembelajaran open source adalah tentang menggunakan sumber daya online untuk tujuan pendidikan. Materi pembelajaran yang disesuaikan dibagikan dengan seluruh masyarakat internet. Selanjutnya, pendidikan modern. Pada pendidikan modern terdapat sains, teknologi, dan matematika, atau yang disebut dengan pendidikan STEM. Pendidikan STEM yang efektif membangkitkan minat dan mempengaruhi pengalaman siswa sejak usia dini, membantu mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan mereka, mengaktifkan pemikiran matematika dan ilmiah mereka, sementara mereka memperoleh keterampilan praktis dan mempertahankan minat mereka pada sains, matematika, dan teknologi di masa depan. Kemudian pendidikan pelatihan dan kejujuran. Pendidikan pelatihan dan kejujuran adalah kursus pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada penyediaan keterampilan dunia nyata, praktis, dan profesional. Siswa dan profesional memilih untuk mengejar kualifikasi pendidikan dan pelatihan kejujuran sebagai jalur untuk memasuki dunia kerja di sektor yang mereka inginkan atau memasuki universitas untuk program studi yang mereka inginkan. Selanjutnya ada pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat merupakan proses pembaharuan, penguasaan, dan perolehan kualifikasi umum dan profesional secara konstan antara anak usia dini dan usia tua. Mereka merupakan relatif pendidikan yang baru.
Kemudian kemudian pembelajaran informal. Pembelajaran informal didasarkan pada percakapan. Dialog terbuka mendorong inovasi karena orang senang berkumpul dan berbicara dalam suasana yang hidup. Hal ini mendukung pertukaran pengetahuan yang dapat segera dipahami orang itu yang dinamakan literasi visual. Yang kedua, realitas tambahan. Realitas tambahan adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi melalui memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis isyarat. Pembelajaran berbasis isyarat adalah pembelajaran yang diterapkan untuk peserta didik yang memiliki keterbatasan khusus. Berikut, lalu kita masuk kepada bab ke-6, yaitu pendidikan modern bersifat teknis. Pendidikan modern bersifat teknis, yaitu yang pertama, yaitu building block dalam pendidikan. Permainan building block adalah permainan konstruksional di mana anak dapat membuat keterampilan dan mengembangkan imajinasi kreatifnya dalam membuat atau merancang sebuah bangunan dari berbagai bentuk Lego. Yang berikutnya yaitu robot dalam pendidikan. Robot dalam pendidikan atau juga disebut robot edukasi merupakan robot yang menggunakan robot controller net yang disambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Dan yang terakhir adalah revolusi industri. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem cyber fisik, internet untuk segala. 7. Pendidikan modern berpikir terbuka. Pendekatan alternatif untuk pendidikan. Istilah pendidikan alternatif merupakan istilah dari berbagai program pendidikan yang dilakukan dengan cara berbeda. Kan istilah dari berbagai program pendidikan yang dilakukan dengan cara berbeda dari cara lama atau konvensional. Pendidikan alternatif tidak diartikan sebagai pengganti sekolah formal, melainkan mencari materi dan metode baru sampai kurikulum baru. Sistem pendidikan Finlandia. Dilansir dari laporan Big Thing yang dipublikasikan World Economic Forum, WEF, sistem pendidikan Finlandia dapat berfungsi dengan baik karena strukturnya ditopang oleh beberapa prinsip utama. Pertama dan terpenting, akses yang sama terhadap pendidikan dan siswa diberi kebebasan memilih jalur edukatif mereka berdasarkan minat dan bakat. Pendidikan Montessori. Montessori adalah metode pendidikan yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori. Metode ini juga menekankan pentingnya penyesuaian dari lingkungan belajar dengan tingkat perkembangan anak dan peran aktivitas fisik dalam menyerap mata pelajaran secara akademis maupun keterampilan praktik secara langsung. 4. Pendidikan Waldorf. Pendidikan Waldorf juga dikenal sebagai pendidikan Steiner, didasarkan pada filosofi pendidikan Rudolf Steiner, pendiri antroposofi. Pedagoginya berupaya untuk mengembangkan keterampilan intelektual, artistik, dan praktis siswa secara terpadu dan holistik. Pendekatan Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia adalah
filosofi, dan pedagogi pendidikan yang berfokus pada pendidikan prasekolah dan dasar. Pendidikan ini adalah kurikulum mandiri yang berpusat pada siswa dan konstruktivis yang menggunakan pembelajaran pengalaman mandiri dalam lingkungan yang digerakkan oleh hubungan. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada kecualinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Homeschooling dan unschooling. Homeschooling biasanya masih menggunakan buku belajar, namun berusaha mengaitkan semua pelajaran dengan dunia nyata sehari-hari. Bisa dikatakan unschooling adalah homeschooling yang bersifat tidak terstruktur secara kurikulum. Karena kurikulum, textbook, dan ujian di sekolah dianggap membatasi anak untuk belajar. High scope. Pendekatan pendidikan high scope merupakan pada pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif berarti siswa memiliki pengalaman langsung dengan guru atau orang, objek, kejadian, dan gagasan. Minat dan pilihan anak menjadi perhatian utama di program high scope. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.